Halo semua, maaf ya aku udah lama nggak upload video. Kali ini kita akan membahas sejarah dari BMW yang paling laris di dunia dan di Indonesia juga. Mau tahu BMW apa itu? Inilah dia sejarah dari BMW seri 3. Sebelum kita nyebur lebih dalam lagi, gua mau ngasih tahu dulu nih beberapa hal penting buat kalian biar bisa ngikutin video ini. Jadi, BMW itu mempunyai 8 seri untuk mobil sedannya, yang masing-masing seri tadi memiliki generasi sendiri. Ada 3 generasi utama untuk kelas sedannya, yaitu seri 3, seri 5, dan seri 7. Seri 3 merupakan sedan kompak dari BMW yang dibuat untuk melawan C-Class. Lalu ada seri 5 yang ukurannya itu di tengah-tengah, yang disebut sebagai mid-size sedan. Dan terakhir ada seri 7 yang merupakan full size sedan dari BMW dan dibuat untuk melawan S-Class dari Mercy. Ketiga seri tadi merupakan seri sedan 4 pintu dari BMW. Sedangkan seri 2, 4, 6, dan 8 merupakan versi 2 pintu atau coupe dari ketiga seri utama tadi. Intinya angka ganjil itu sedan 4 pintu. Sedangkan untuk angka genap merupakan coupe 2 pintu. Oke, setelah kita ngebahas semua seri sedannya, sekarang kita lanjut ke bagian sasisnya. Ada 3 sasis utama dari mobil buatan BMW, yaitu sasis E, F, dan G. Sasis E yang diambil dari kata Entwicklung yang berarti pengembangan, merupakan sasis awal dari semua generasi mobil buatan BMW. Dari tahun 1968 sampai tahun 2013, udah ada ratusan mobil yang berasal dari sasis ini. Lalu untuk sasis F dan G merupakan sebuah lanjutan dari huruf E, karena BMW tidak pernah menamakan sasis mereka lebih dari 3 digit, yang artinya kita bakal masuki sasis baru, yaitu sasis H, kalau BMW udah mencapai angka 100. Oke, setelah kita ngebahas sasisnya, kita masuk ke sistem penamaannya. Semua mobil BMW diberi nama dengan angka 3 digit dan 1 huruf di belakangnya. Seperti contoh, E36-318i. Untuk angka yang paling kiri, yaitu angka 3, mewakili model dari seri 3. Lalu 2 angka di sebelah kanan, yaitu 18, mewakili kapasitas dari mesin mobil ini, yaitu 1800 cc. Nah, untuk huruf I-nya itu berarti mobil ini menggunakan mesin bensin yang sudah berteknologi injeksi. Tapi ada BMW yang tidak sesuai dengan kode namanya. Seperti contoh, ada E46-318i. Mobil itu mesinnya 2000 cc, bukan 1800 cc. Jadi 2 angka kanan itu bukan patokan untuk kapasitas mesinnya. Nggak cuma E46 aja sih, masih banyak lagi BMW yang kapasitas mesinnya itu nggak sesuai dengan nomenklaturnya. Kenapa begitu? Ya cuma BMW aja yang tahu. Oke, setelah ketiga unsur tadi udah kita bahas, sekarang kita balik lagi ke seri 3-nya. Sebelum ada seri 3, BMW itu udah pernah membuat sedan kompaknya sendiri, yaitu BMW 02. Mobil ini dibuat dari tahun 1966 sampai tahun 1977 dan sudah terjual sebanyak 837 unit. Dari penjualan mobil inilah yang berhasil menyelamatkan BMW dari kebangkrutan akibat Perang Dunia Kedua dan menjadi cikal bakal untuk seri 3 ke depannya. Bulan Juni 1975, generasi pertama dari seri 3 yang berkode E21 diperkenalkan di kota Munich, Jerman sebagai pengganti dari BMW 02. Mobil ini masih mengikuti gaya dari kakaknya, yaitu BMW 02, yang merupakan sedan kompak 2 pintu. Kenapa 2 pintu? Karena saat itu BMW berusaha mengurangi biaya produksi untuk BMW 02, daripada dia harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendesain 4 pintu. Jadi bukan berarti 2 pintu itu buat gaya-gayaan ya. Nah, untuk mesinnya tersedia 3 pilihan mesin, yaitu 316 dengan kapasitas 1600 cc, lalu ada 318 dengan kapasitas 1800 cc, dan 320 dengan kapasitas 2000 cc. Ketiga mesin tadi merupakan mesin 4 silinder karburator yang dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual 5 speed atau matic 3 speed. Di akhir tahun 1975, BMW memperkenalkan teknologi injeksi untuk model 320i yang menambahkan tenaganya menjadi 125 tenaga kuda. 2 tahun kemudian, BMW memperkenalkan mesin 6 silinder karburator untuk model 320 yang sekarang dapat menghasilkan 122 tenaga kuda ke roda belakang. Setahun kemudian, Baur
yang merupakan karoseri, membuat versi Targa dari E21 yang basisnya itu berasal dari model 320 dengan mesin 6 silinder. Mobil ini menjadi seri 3 pertama dalam bentuk cabriolet yang hanya diproduksi sampai tahun 1981. Dengan total 4.500 unit bawor convertible telah dibuat. Total sudah ada 1,3 juta unit E21 yang dibuat oleh BMW dari tahun 1975 sampai tahun 1982. Lanjut ke tahun 1982, generasi kedua dari BMW seri 3 yang berkode E30. Di awal kemunculannya, E30 ini masih berbentuk coupe 2 pintu. Sampai di tahun 83 keluar versi sedan 4 pintunya. Pada tahun 1986, E30 ini resmi masuk ke Indonesia, yang hanya tersedia dalam model sedan 4 pintu, dengan pilihan mesin hanya 318i dan transmisinya hanya manual 5 speed. Pada awal perilisannya, E30 ini masih menggunakan mesin yang sama dari E21, yaitu mesin 4 silinder karburator dengan kapasitas 1800 cc yang dapat menghasilkan 89 tenaga kuda. Lalu ada versi injeksinya, yaitu varian 320i yang dapat menghasilkan 125 tenaga kuda. Semua mesin tadi tersedia pilihan transmisi manual 5 speed atau matic 4 speed. Pada tahun 1983, BMW memperkenalkan model sedan 4 pintunya dan mesin turbo diesel 6 silinder dengan kode M21. Mesin ini berkapasitas 2400 cc dengan torsi sebesar 201 Nm yang dapat menghasilkan 115 tenaga kuda ke roda belakang. 2 tahun kemudian, mesin diesel ini keluar versi non-turbonya. Dan model E30 convertible yang resmi dari BMW diperkenalkan, berbarengan dengan versi bawor E30 Targa yang masih dipasarkan juga. Setahun kemudian, CEO BMW, Eberhard Keinheim, ingin BMW mengikuti kejuaraan DTM, yaitu balapan mobil touring khusus pabrikan asal Jerman. Dia ingin menciptakan mobil yang bisa mengalahkan dominasi Mercedes saat itu. Untuk mengikuti balapan, setiap pabrikan diwajibkan untuk membuat 5.000 unit versi road legalnya dari mobil balap mereka. Kemudian, beliau menyuruh divisi balapan BMW, yaitu M, singkatan dari Motorsport, untuk membuatkan mesin yang kencang khusus untuk E30 ini. Lalu mereka memasangkan mesin 6 silinder dari BMW M1 ke E30 versi coupe 2 pintu. Terus mesinnya itu dipotong 2 silindernya menjadi 4 silinder, biar muat ke dalam ruang mesinnya itu. Dan akhirnya lahirlah mesin S14 yang merupakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 2300 cc dengan torsi sebesar 230 Nm dan dapat menghasilkan 220 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 5 speed. Karena M3 inilah BMW berhasil memenangkan balapan DTM untuk musim tahun 1987 dan 1989. Dari sinilah nama M3 dan seri 3 mulai dikenal oleh banyak orang, karena BMW juga aktif keliling dunia dengan mobil jagoannya ini. Total sudah ada 17.970 unit E30 M3 terjual ke masyarakat, yang terbagi ke dalam 2 model, yaitu coupe dan convertible. Lanjut ke tahun 1986, BMW membuat M3 Pickup yang mengambil basis dari M3 Convertible. Mobil ini hanya ada satu saja di dunia, yang dibuat sebagai prototipe, tapi nggak pernah masuk ke dalam tahap produksi. Akhirnya mobil ini dijadikanlah sebagai mobil operasional mereka di pabrik BMW. Nantinya mobil ini akan digantikan dengan generasi M3 S93 di tahun 2011. Setahun kemudian, model 318i mendapatkan mesin baru yang berkode M40, yang sekarang tenaganya bertambah menjadi 120 tenaga kuda. Mesin ini juga masuk ke pasar Indonesia. Di tahun yang sama, model Station Wagon yang disebut sama BMW sebagai touring, hasil pemikiran insinyur BMW yang saat itu pengen masukin sepeda anaknya ke bagasi E30 ketika liburan, tapi nggak muat. Karena itulah dia dan temannya memodifikasi E30 miliknya dan akhirnya mengajukan prototipe desainnya ke bosnya. Yang kemudian prototipe itu disetujui dan lahirlah ide E30 Station Wagon, yaitu mobil performa khusus untuk keluarga bahagia. Total sudah ada 2,3 juta unit E30 dari tahun 1982 sampai tahun 1994. Memasuki tahun 90-an, generasi ketiga dari seri 3 dengan kode E36. Generasi ini tersedia dalam berbagai model, seperti coupe 2 pintu, sedan 4 pintu, hatchback, convertible, dan station wagon atau touring.
Karena banyak pilihan itulah mobil ini tuh masih dicari sampai sekarang oleh orang-orang yang ingin mencoba BMW untuk pertama kalinya dan jadi mobil yang paling sering dipakai untuk balapan drifting. Fitur-fitur keselamatan juga mulai diperkenalkan untuk generasi ini, seperti rem ABS, 2 buah airbag di depan, stability control, dan AC yang sudah climate control. Fitur yang sangat canggih di zamannya. Untuk pasar Indonesia, E36 ini mulai dijual pada tahun 1994 dalam model sedan 4 pintu dan hanya tersedia 3 varian mesin bensin, yaitu 318i, 320i, dan 323i. Untuk varian mesin 323i menggunakan mesin baru dengan kode M50 yang memiliki teknologi Vanos, mirip seperti VTEC-nya Honda lah. Mesin ini berkapasitas 2500 cc dengan torsi sebesar 240 Nm dan dapat menghasilkan 170 tenaga kuda ke roda belakang. Ketiga mesin tadi tersedia pilihan transmisi manual 5 speed atau matic 4 speed. Lanjut ke bulan November 1992, BMW kembali menghadirkan E36 M3 yang tersedia ke dalam 3 model, yaitu coupe 2 pintu, disusul varian sedan 4 pintu, dan convertible pada tahun 1994. Untuk mesinnya juga baru yang sekarang menggunakan mesin inline 6 dengan kode S50 dengan kapasitas 3000 cc dan torsi sebesar 320 Nm yang dapat menghasilkan 280 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 5 speed. Setahun kemudian, E36 mendapatkan model baru yaitu hatchback dengan pilihan mesin 316i. E36 hatchback ini menjadi BMW yang paling langka populasinya di Indonesia, tapi laris manis di kampungnya sendiri yaitu benua Eropa. Total sudah ada 371.000 unit E36 hatchback yang diproduksi sampai tahun 2000. Kemudian di tahun 1995, E36 M3 mendapatkan facelift di bagian velg model baru, mesin yang bertambah besar menjadi 3200 cc. Total sudah ada 71.200 unit E36 M3 yang diproduksi dari tahun 1992 sampai tahun 1999. Dan total generasi E36 dari tahun 1990 sampai tahun 2000 itu berjumlah 3.030.000 unit yang tersebar ke seluruh dunia. Lanjut ke tahun 1997, generasi keempat dari BMW seri 3 yang berkode E46. Desainnya sekarang makin elegan dengan banyak lekukan dibanding E36 yang lebih mengotak. Dan mulai banyaknya material-material premium interiornya dan fitur canggih yang bikin mobil ini makin mewah. E46 masih menawarkan model dari E36 seperti coupe 2 pintu, sedan 4 pintu, convertible, dan hatchback yang sekarang disebut sama BMW sebagai 3 Series Compact. Untuk pasar Indonesia, E46 itu masuk pada tahun 1999 yang membawa 2 pilihan mesin bensin yaitu 318i dengan mesin 4 silinder yang berkode M43 yang berkapasitas 1900 cc yang dapat menghasilkan 118 tenaga kuda. Lalu ada 323i dengan mesin 6 silinder yang berkode M52 dengan kapasitas 2500 cc yang dapat menghasilkan 169 tenaga kuda. Semua pilihan mesin tadi hanya tersedia pilihan transmisi matic 4 speed atau 5 speed. Setahun kemudian, varian M3 hadir kembali ke generasi M46 dalam 2 model yaitu coupe 2 pintu dan convertible. Masih menggunakan mesin yang sama yaitu mesin S54 yang memiliki kapasitas 3200 cc dengan torsi sebesar 380 Nm yang dapat menghasilkan 338 tenaga kuda ke roda belakang melalui pilihan transmisi manual 6 speed atau 6 speed AMT. Mobil ini menjadi M3 terakhir yang menggunakan mesin inline 6 sebelum digantikan dengan M3 GTR pada tahun 2001 untuk mengikuti balapan ALMS. M3 GTR ini menggunakan mesin V8 dengan kode P60 yang berkapasitas 4000 cc dengan torsi sebesar 480 Nm dan dapat menghasilkan 380 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 6 speed. BMW mengklaim M3 GTR ini dapat mencapai top speed sekitar 295 km per jam. Karena speknya yang gila ini, akhirnya BMW berhasil memenangkan balapan ALMS pada musim tahun 2001 yang dikendarai oleh George Muller. Kemudian di tahun 2004 dan 2005, M3 GTR dan George Muller kembali lagi menang di balapan 24 jam of Nürburgring yang finish di posisi ke-1 dan kedua. Lalu di tahun 2005, M3 GTR menjadi ikon di game Need for Speed Most Wanted sebagai mobil dari karakter utama
Yang ngebuat MT GT-R ini makin dikenal lagi, gak cuman car guy aja, tapi di kalangan gamers jadi tahu sama mobil ini dengan livery khasnya yaitu biru dan silver. Total sudah ada 85.000 unit E46 N3 dibuat sama BMW dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Dan 900.000 unit E46 sudah terjual dari tahun 1997 sampai tahun 2006. Memasuki generasi kelima dari seri 3 yang keluar di bulan Desember 2004 dengan kode S90, S91, S92, dan S93. Loh, kok jadi banyak ya? Jadi gini, keempat sasis tadi merupakan mobil terakhir dari BMW yang pakai sasis dengan kode E. Nah, kalau S90 itu merupakan sedan 4 pintu, S91 itu wagon atau touring, S92 itu coupe 2 pintu, dan S93 itu hardtop convertible. Nantinya seri 3 itu udah nggak ada lagi model coupe dan convertible karena kedua model tadi yaitu S92 dan S93 dipindahkan ke seri yang baru yaitu seri 4 karena dia itu 2 pintu jadinya harus pakai angka yang genap. Sekarang S90 itu menjadi generasi terakhir dengan mesin NA 4 silinder dan 6 silinder. Untuk pasar Indonesia S90 mulai masuk pada tahun 2005. Dan cuma model sedan 4 pintu saja atau S90 yang masuk secara resmi dengan 2 pilihan kapasitas mesin bensin yaitu 320i dengan mesin 4 silinder yang berkapasitas 2000 cc dengan torsi sebesar 200 Nm dan dapat menghasilkan 148 tenaga kuda, dan varian 325i dengan mesin 6 silinder yang berkapasitas 2500 cc dengan torsi sebesar 250 Nm dan dapat menghasilkan 215 tenaga kuda ke roda belakang. Kedua varian mesin tadi hanya tersedia pilihan transmisi Matic 6 speed khusus untuk pasar Indonesia. 2 tahun kemudian, varian M3 diperkenalkan untuk model S92 dan S93, disusul oleh S90 di tahun 2008. Sekarang M3 itu sudah pakai mesin V8 yang baru dengan kode S65. Masih berkapasitas yang sama yaitu 4000 cc yang sekarang dapat menghasilkan torsi sebesar 400 Nm dan 414 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 6 speed. Tidak puas dengan M3 yang sekarang, BMW mengeluarkan lagi kejutan di bulan November 2009 dengan membuat lagi varian M3 yang lebih track fokus yaitu M3 GTS yang hanya dibuat sebanyak 135 unit dan cuma ada model coupe 2 pintu atau S92. Mobil ini masih menjadi M3 yang paling ikonik dengan cat oranye yang menyala dan body kit karbonnya yang bikin mobil ini tuh makin sangar di sirkuit. BMW mengklaim GTS ini lebih ringan 136 kg dibanding S92 M3 yang beratnya itu sekitar 1600 kg. Untuk mesinnya, M3 GTS ini mendapatkan upgrade menjadi 4400 cc dengan torsi sebesar 440 Nm dan dapat menghasilkan 450 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi dual clutch 7 speed. Total sudah ada 65.000 unit M3 telah dibuat dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Di tahun yang sama, BMW juga melakukan facelift ke varian sedannya. Fitur yang paling keren adalah teknologi iDrive, pengganti head unit tengah. Fitur ini diatur melalui knob putar yang menjadi ciri khas BMW sampai sekarang. Lanjut ke tahun 2012, generasi ke-6 dari seri 3 diperkenalkan dengan kode F30. Generasi ini sekarang sudah menggunakan sasis baru, yaitu sasis F, dan menjadi seri 3 pertama yang menggunakan mesin turbo di semua modelnya. Berbagai pilihan modelnya yaitu sedan 4 pintu, station wagon, fastback yang disebut sama BMW sebagai Gran Turismo, dan sedan long wheelbase khusus untuk pasar Cina. Khusus untuk pasar Indonesia, F30 ini masuk pada tahun 2013 dengan membawa pilihan mesin bensin yaitu 320i, 328i, dan 335i. F30 ini menjadi seri 3 yang paling dicari oleh orang-orang di pasar mobil bekas karena harganya itu yang sudah turun di sekitaran 300 sampai 400 jutaan. Lalu eksteriornya itu juga timeless dan interiornya itu masih mewah dibandingkan mobil keluaran sekarang. Untuk mesinnya, varian 320i dan 328i menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin 4 silinder dengan twin scroll turbo yang berkapasitas 2000 cc. Perbedaannya itu ada di outputnya. Loh, kok sama bang kapasitas mesinnya? Oke, jadi itu perbedaannya ada di output tenaganya. Kalau yang 320i, torsinya itu 270 Nm dan dapat menghasilkan 180 tenaga kuda. Lalu yang 328i, torsinya itu sebesar 350 Nm dan dapat menghasilkan 240 tenaga kuda ke roda belakang. Kemudian varian 335i yang menggunakan mesin 6 silinder turbo
yang berkapasitas 3000 cc dengan torsi sebesar 400 Nm dan dapat menghasilkan 302 tenaga kuda ke roda belakang. Semua varian mesin tadi khusus untuk pasar Indonesia hanya tersedia pilihan transmisi Matic 8 speed. Setahun kemudian, model M3 dari F30 kembali diperkenalkan, yang sekarang berkode F80. Sekarang M3 hanya tersedia dalam model sedan 4 pintu saja, karena model coupe 2 pintu dan convertible udah pindah ke seri 4. Nah, di mesinnya sekarang balik lagi nih pakai mesin 6 silinder, tapi udah pakai twin turbo ya, yang sekarang berkapasitas 3000 cc dengan torsi sebesar 550 Nm dan dapat menghasilkan 425 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi manual 6 speed atau dual clutch 7 speed. Di bagian interiornya sekarang lebih manusiawi ya, walaupun dia seri sport, tapi tetap saja fitur-fitur kemewahan seperti aksen-aksen soft touch di area pintu, jok, dan dashboard ini nggak hilang, yang bikin kabinnya ini terasa mewah dan nyaman. Total sudah ada 34.000 unit F80 yang telah dibuat oleh BMW dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Lanjut ke tahun 2016, F30 dan F80 M3 mendapatkan facelift. Perubahannya yaitu di bagian lampu, yang sekarang sudah full LED. Dan mesin yang baru untuk F30 varian 328i dan 335i. Untuk varian 328i digantikan dengan varian 330i. Mesinnya 4 silinder turbo dengan kapasitas 2000 cc yang dapat menghasilkan 280 tenaga kuda. Dan varian 335i digantikan dengan varian 340i yang sama menggunakan mesin 6 silinder yang kapasitasnya juga 3000 cc tapi outputnya lebih besar, yaitu 322 tenaga kuda ke roda belakang. Total sudah ada 2,6 juta unit F30 yang telah dibuat sama BMW dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Memasuki generasi ke-7 dan generasi terakhir dari seri 3 pada tahun 2018 yang sekarang berkode G20 yang hanya tersedia dalam bentuk sedan 4 pintu dan G21 dalam bentuk wagon atau touring. Generasi ini menjadi seri 3 terakhir yang menggunakan sasis G dan seri 3 pertama yang menggunakan mesin hybrid. Salah satu fitur andalan di generasi ini yaitu reverse assist. Fitur ini adalah fitur canggih yang dioperasikan oleh komputer yang bisa membantu pengemudinya dengan memundurkan mobil sejauh 50 meter kembali ke posisi awal jika si pengemudi ketemu sama jalan yang buntu. Jadi itu nggak perlu pusing lagi deh. Untuk desainnya sekarang seri 3 semakin besar dan lebar. Lalu di bagian grillnya ini yang paling kelihatan, yang menjadi ciri khas dari G20. Untuk pasar Indonesia, G20 ini baru masuk di bulan Juli 2019 yang membawa dua model mobil yaitu G20 dengan pilihan mesin 330i dan 320i serta G21 dengan pilihan mesin 320i. G21 ini menjadi seri 3 touring pertama yang dijual resmi ke Indonesia dalam stok yang terbatas pastinya. Untuk mesinnya, G20 ini mempunyai dua jenis mesin, yaitu bensin dan hybrid. Untuk yang bensin, menggunakan mesin baru dengan kode B48 yang berkonfigurasi 4 silinder turbo yang berkapasitas 2000 cc. Mesin ini digunakan di varian 320i yang dapat menghasilkan torsi sebesar 300 Nm dan 181 tenaga kuda. Dan varian mesin yang 330i yang dapat menghasilkan torsi sebesar 400 Nm dan 255 tenaga kuda. Kalau yang hybridnya itu menggunakan mesin yang sama dengan bensin, cuman ditambah motor listrik aja. Kelebihannya yaitu torsinya lebih besar, seperti varian yang 320e dapat menghasilkan torsi sebesar 350 Nm dan 201 tenaga kuda. Lalu varian yang 330e yang dapat menghasilkan torsi sebesar 420 Nm dan 248 tenaga kuda. Semua mesin tadi hanya tersedia pilihan transmisi Matic 8 speed. 2 tahun kemudian, versi M3 G20 diperkenalkan dengan kode G80. M3 kali ini memiliki dua model, yaitu sedan 4 pintu dan wagon untuk pertama kalinya di seri 3. Di generasi ini, desain M3 ini menuai kontroversi karena grillnya itu yang besar banget kayak hidung ya kalian tau lah itu hewan apa. Tapi di balik kontroversi itu, M3 ini adalah seri 3 yang paling keren dan paling canggih menurut gua. G80 ini memiliki dua trim, yaitu M3 biasa dan M3 Competition. Perbedaan yang paling kelihatan yaitu transmisi. Fun fact, lampu depan M3 ini semuanya berasal dari BMW seri 4, bukan dari seri 3. Makanya desain sekilas M3 dan M4 itu sangat mirip. Dah.